Ya, kita akan berbincang dengan Pak Martin yang merupakan kuasa hukum dari mantan penyintas Hipospedia. Pak Martin mungkin bisa cerita tidak, selama 19 tahun klien Anda adalah berjenis kelamin perempuan, tetapi kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia adalah seorang lelaki. Nah, bisa diceritakan bagaimana perjalanan selama 19 tahun itu, apa yang dirasakan oleh tubuh dari klien Anda pada saat itu, gejolaknya seperti apa? Ya, jadi saya kira ini fenomena sosial yang harus kita sikapi bersama ya. Karena untuk klien saya sendiri sebetulnya 19 tahun yang lalu memang dia terlahir secara kodrati memang sebagai laki-laki. Hanya karena pada waktu itu yang bersangkutan tinggal di sebuah pedesaan, sehingga fasilitas medis juga kurang begitu support, dan kedua latar belakang ekonomi yang juga tidak menunjang, yang mengakibatkan ketika yang bersangkutan lahir 19 tahun yang lalu, dengan melihat bentuk alat kelamin yang menyerupai secara fisik alat kelamin wanita, maka bidan pada waktu itu langsung menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin perempuan. Nah, dengan berjalannya waktu, secara otomatis orang tua maupun lingkungan memperlakukan anak ini sebagai perempuan. Bisa dibayangkan, secara kodrati dia adalah laki-laki, namun karena keterbelakangan, ketidaktahuan, dan lain sebagainya, yang bersangkutan harus dihadapkan pada posisi dan distigma sebagai seorang perempuan. Nah, pada akhirnya yang bersangkutan juga mengalami tekanan di sana-sini, karena secara karakter, secara fisik, secara perilaku yang tidak dapat dibohongi bahwa dia adalah laki-laki. Dan hal tersebut terlihat dari ketika dia bergaul dengan teman-temannya, lebih suka bergaul dengan teman-teman laki-laki, dan suka bermain dengan permainan-permainan laki-laki, sehingga hal tersebut menjadikan yang bersangkutan dibully di sana-sini. Nah, inilah yang dihadapi secara selama 19 tahun, kita bisa bayangkan tekanan-tekanan secara psikis begitu hebat. Kita ke Dokter Boyke. Dokter Boyke, kami ingin tahu sebenarnya sejak awal apa yang menjadi faktor pemicunya sehingga bisa dideteksi lebih dini sehingga para ibu hamil bisa mewaspadai akan terjadinya hipospadia ini. Dokter Boyke. Baik, penderita janin-janin yang nantinya menjadi bayi hipospadia itu biasanya dilahirkan oleh ibu satu prematur, ya. Yang kedua adalah ibu tersebut mendapatkan lingkungan yang tidak sehat, pestisida, suami-suami yang merokok, ataupun misalnya si ibu itu mengalami diberikan terapi-terapi hormon untuk mendapatkan anak ataupun mendapatkan untuk kecantikan, untuk keperluan yang lain. Kemudian ada keturunan dari keluarganya yang juga mengalami hipospadia, misalnya kakeknya, pamannya. Kemudian juga mereka juga kurang mengkonsumsi yang namanya asam folat. Atau si ibu juga menderita hamil dengan penyakit misalnya diabetes. Belum lagi infeksi-infeksi seperti toksoplasma, rubella, kemudian CMV, kemudian herpes 1 dan herpes 2. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat seorang ibu mengandung janin yang akhirnya lahir menjadi bayi dengan hipospadia. Sekali lagi, ini bukan operasi ganti kelamin, ini operasi menutup muara saluran kencing yang tadinya di pangkal sehingga mirip seperti lubang vagina menjadi di ujung, dan ini yang melakukan adalah dokter urologi yang dengan konsultan untuk bedah urologi anak, biasanya seperti itu. Jadi tidak heran ya, jangankan bidan saja kadang-kadang tidak bisa mendiagnosanya. Karena apa? Karena memang alat kelamin itu demikian kecilnya pada bayi sehingga ketika dia ada belahan di ujung di antara dua skrotum itu dianggap sebagai wanita. Tetapi dengan perkembangan ya namanya skrotumnya akan tumbuh ya. Artinya tumbuh, kemudian juga menghasilkan hormon testosteron, maka sifat kelaki-lakiannya pun akan tumbuh. Oleh karena itu kepada masyarakat khususnya para wanita yang sedang hamil, tolong hamil itu harus dalam keadaan sehat. Jauhi namanya asap rokok, pestisida, kemudian juga hal-hal yang berkaitan yang bisa membuat cacat bawaan pada janin, karena ini merupakan cacat bawaan.
Baik, terima kasih Dr. Boyko selaku ginekolog dan juga konsultan seksiologi atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang, dan juga terima kasih Pak Martin sudah berbincang bersama kami di sore